saya Vika dan juga Ica. Sekarang kita masih bahas mengenai motor talk, iya. tutorial menyiksa diri sendiri. Tutorial menaiki GSX, naik turun. Ya lo ya lagi deh ya. Gak usah ngapain ulangi lagi. Jadi intinya adalah ada banyak yang nanya juga di DM gue, Ca. Oh, gitu. Katanya, Kak, kalau pakai GSX untuk harian tuh sebenarnya oke nggak sih? Lu bisa jawab gak? Enggak. Enggak, karena apa nih? Nah, jadi buat teman-teman yang nanya tutorial menyiksa diri sendiri itu maksudnya. Jadi ada dua sisi ya, dari pengemudi dan si yang diboncengnya. Nah, oke. Dari sisi lu yang dibonceng, nanti dari ya. gue ya. Oke, dari sisi Jadi yang ini dibonceng. kita ngobrolin mengenai tutorial menyiksa diri sendiri menggunakan GSX untuk harian. Iya. Ya, dari sisi lu dulu yang dibonceng gimana nih, Ca? Jadi pengalaman ya dibonceng sama GSX itu pas Sama GSX. Motor lu jalan sendiri. motor pakai motor GSX lah ya dibonceng tuh sangat tidak nyaman gitu karena pertama gitu pegel Karena kan lu nggak nyetir. iya tetep pegel aja jadi kayak nahan gitu loh, nahan ke si yang tumpuan kakinya gitu, itu pegel banget, terus takut ngejengkang. Takut jatuh ya kan, terus jadi yang pertama lu pegel karena tumpuan kakinya kurang nyaman. Iya, yang kedua nyaman. Terus yang kedua tuh takut ngejengkang gitu kan. Yang ketiga tuh harus nemplok gitu lah. Soalnya joknya tuh turun-turun terus gitu. Jadi kita ya makanya itu turun-turun terus. Jadi kita harus nahan diri dan pegel. Jadi sangat tidak nyaman. Itu walaupun lu cuman dibonceng doang, iya, tapi lu nggak nyaman. Nggak nyaman. Walaupun deket gitu ya, itu tuh aduh gak nyaman deh pokoknya. Oke, terus tambahan lagi, Ca. Jadi kalau misalnya untuk posisi joknya sendiri kan memang udah terlalu tinggi. Iya. Terus juga si joknya tuh keras, Ca. Keras lagi. Jadi kalau misalnya lu naik ke motor iya, jadi kayak nggak ada jokesnya gitu. Itu jadi kayak itu aja. Kayak si motornya gitu kan. Si besi motornya gitu loh. Jadi pokoknya keras, nggak ada empuk-empuknya. Ini naik mobil sih. Lu jangan compare mobil sama gua, kan nggak apple lah. Iya sih. Kalau aku mau mending main mobil. Ya sih udah. Jadi ingat mantan ya waktu ya. Sama keluarga lah. Oke, jadi dari sisi yang dibonceng pun memang nggak nyaman. Makanya kan sempet di video sebelumnya mengenai review GSX kan gue udah bilang tuh, Ca, kalau motor ini sebenarnya motor egois dan bukan buat boncengan. Emang nggak nyaman. Kecuali kalau misalnya cowok yang ngebonceng cewek mau PDKT itu sengaja gitu kan, di remin biar nemplok gitu. Ya itu lah modus cowok ya kan, udah tahu lah. Oke, nah terus, Ca, ada lagi tambahannya. Ini kan tadi dari sisi yang dibonceng. Yang pertama jok nggak nyaman karena keras. Yang kedua tumpuan kaki juga nggak nyaman karena lu jadi nahan pegel gitu kan. Terus yang ketiga lu harus karena si joknya turun terus lu jadi susah nahan juga, karena harus nemplok terus. Terus yang keempat memang kita nggak ada pegangan gitu di bagian belakang. Iya benar, jadi beneran takut jatuh. Apalagi kayak misalnya lu lagi ngebut tuh, si pengendara lagi ngebut, terus misalnya lu nggak siap-siap lu bisa jatuh juga. Iya, aduh itu bahaya banget ya. Apalagi kalau di belakang nanti ada motor jadi serem amat ya dah. Itu sih ya kekurangannya dari GSX kalau dibonceng. Iya, nah kalau dari sisi gua nih yang ngebundi, yang pertama kan dia posisi underyoke banget, lebih underyoke dari Yamaha R15 dan juga CBR, jadi benar-benar harus gini banget. Iya ya, Ca. Jadi ya kalau ngeliat Kavika juga gini banget gitu kan. Gini banget itu memang pegel banget bagian tangan sama bagian pinggang biasanya pegel. Terus yang kedua katanya kalau cowok yang pakai GSX, wah jadi ketekan bagian itunya, wah astagfirullah. Ada temen gua beberapa yang bilang, kok gua jadi ketekan gitu ya. Astagfirullah. Jadi ya ntar penyek. Jadi makin kecil. Jadi gitu, Ca. Jadi kalau cowok tuh katanya ketekan gitu. Gak tahu, kalau gua kan nggak ada tuh. Iya ya nggak ada. Harus jadi cowok dulu biar
rasain. Aman, tapi memang itu pegel asli, luar biasa Iya pegel. sih, Terus yang ya pertama itu kan karena Ah. posisi underdog pegel banget. Terus yang kedua dia itu benar-benar GSX itu tidak untuk gua rekomendasikan dipakai harian walaupun lu sehat. Iya, Maksudnya gua benar. sehat tuh gini loh. Lu kalau udah pakai motor sport pairing artinya lu wajib kuat. Karena Iya, apa? kuat. Pertama lu ngendarain itu pakai kopling. Motornya aja juga udah Motornya berat. aja udah berat. Terus selain itu juga lu harus benar-benar bisa nge-manuver si motor itu tuh wajib lu sehat. Artinya Iya. lu harus sering olahraga, lu harus benar-benar kuat. Wah. Kalau lu misalnya lagi fisik gak sehat, bawa motor ini gua saranin jangan deh. Mending lu kemana-mana pakai Matic aja. Iya, pakai Matic. Jadi kalau misalnya lu punya motor GSX dipakai harian itu benar-benar tutorial menyiksa diri sendiri. Iya, betul. Apalagi kalau ketika lu nih posisi punya motor di Jakarta, wah, Iya. lu pakai GSX, pegel itu pasti. Seharian apalagi pas pulang kerja tuh macet, Iya. wah, aduh. Di kemacetan ya biasanya. Wah, apalagi itu. kalau ngebonceng. Aduh, udah. Lu jalan sendiri aja dengan posisi macet itu udah pegel Pegel banget. banget. Kebayang lu nahan beban misalkan ada lu ngebonceng cewek lu atau misalkan temen lu ya. Iya. Itu lebih berat lagi, wah, bener-bener gua nggak nyaranin buat dipakai harian karena apalagi kalau misalkan gua aja yang sehat banget nih, misalkan kalau kadang kalau lagi capek nih badan, gua malas pakai GSX. Iya Lebih sih. baik gua pakai Beat Matic. Nah, karena gua gini aja udah nyampe. Gini doang loh. Iya sih. Kita sudah nyampe, tapi kalau udah GSX lah, lu harus fokus pakai motornya Kayak itu mah jarang-jarang aja ya dipakainya. Jadi memang bukan buat harian, karena kalau ketika lu ada di jalanan Jakarta, apalagi lu tinggal di Jakarta, lu pakai harian tuh namanya tuh menyiksa diri sendiri. Udah wah, mendingan lu pakai sekali-kali aja nih motor. Iya, sekali-kali. Jadi kalau misalnya lu punya GSX artinya lu harus punya opsi kedua, punya Matic. Jadi ketika lu lagi nggak sehat, lu lagi capek banget, lu lagi pengen pakai motor, lu mendingan pakai Matic aja deh. Iya, gitu. iya. Capek soalnya, Wak, serius Iya, capek. Jangan kan ya kayak motor-motor gede lain juga sama aja ya. Iya, sama aja. Tapi kalau misalnya memang karena mungkin posisinya jadi gini, kalau misalnya lu pakai GSX nih, terus misalkan jarang olahraga, misalkan bukannya gue mengecilkan orang yang olahraga, tapi lu jarang olahraga, artinya lu tuh jadi kurang ini loh, kuat gitu. kurang menguasai si motor Iya. karena kan ini berat, Wak. Berat, iya. Jadi sih. memang harus sama orang yang mungkin benar-benar- setengah ini kita ya, bukan setengah lagi tuh ya. Dia kan beratnya 140 kiloan. Oh, lebih dari berat badan paling kita. kayak posisi kayak sesuatu hal yang tidak terencana, kayak motor lu mogok lah. Iya. Lu lagi capek, lu dorong-dorong, wah gila. Iya, udah capek. itu mah. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman yang pengen punya GSX, tetap kalau misalnya memang pengen punya motor ini wajib kalau bisa sih jangan dipakai harian, terkecuali misalnya jalanan lu masih yang kosong banget. Iya, gitu. Terus nggak perlu ada macet-macetan, Macetan. itu enak kok pakai motor GSX, gua akuin. Tapi kalau udah macet, aduh, jalannya jelek ya. Udah gitu. Terus kekurangannya apa lagi coba? Dari sisi gua nih, kalau misalkan gua nih mau bawa apapun, misalnya kayak sesuatu hal beli di Alfa gitu, atau misalnya lu beli soto ayam aja, mau nggak mau lu harus dimasukin ke tas lu. Kalau misalnya tas lu nggak cukup, lu taliin aja di tas lu. Karena gua pernah kejadian, Wak. Jadi bukan gua, sebenarnya temen gua itu kejadian pakai GSX. Terus dia beli makan sop kambing gitu, Wak, yang kuahnya banyak. Terus dia mikir, ini tas gua udah penuh. Terus akhirnya dia taruh di bagian depan, ditaliin Di stangnya. Dan salahnya dia bukan di stang yang di luar, tapi bagian dalam yang buat manuver kanan kiri. Oh. Dan akhirnya mau ditaruh di situ, pas dia belok kanan, dia kan taruh di bagian kanan, Pecah. bukan pecah. Jadi dia pas mau belok ke kirinya ketahan, jatuh. Oh, bahaya ya. Bahaya. Makanya nih, gue ngasih tahu jangan pernah lu naruh apapun barang yang ada di stang maupun di bagian dalam si motor GSX, karena itu benar-benar ngaruh ke manuver lu ketika mau jalan. Dan itu dia kaget, wah, kenapa gua jatuh ya, ternyata si Ada sop kambing di situ. sop kambing itu sangat berat sehingga pas dia kanan kiri itu berat Dan menghalangi gitu. Menghalangi, kan pas mau belok kiri dia susah, pas mau belok kanan terlalu kanan jatuh, wah. Lucu juga tapi kasihan ya. Ya, makanya hati-hati nih, harus diperhatiin kalau Iya. lo mau beli Hal GSX. kecil kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lo mau beli nih, misalnya mau beli buat makan malam atau pulang kerja, mendingan lo taliin di tas lo. Kalau nggak di belakangnya bisa nggak sih? Jadi kayak ada itu terniat banget ya. Atau ada juga opsi lain, jadi pas di tangki motor. Jadi dipasangin kayak besi gitu yang ditempelin, jadi lo bisa
naruh di situ, Iya kayak buat sih. naruh helm itu loh, Wak. Iya, oh iya yang kayak gitu. Kayak gitu bisa alternatif kayak gitu. Tapi kalau lu naruh barang apapun di dekat tangki, misalnya stang depan, nggak Jangan, ada ya. jatuh, lu malu aja di jalan. Terus nggak bisa ini juga ya, bawa anak kecil Nggak gitu. bisa, susah. Jadi memang kata gue juga itu motor egois. Iya. Kecuali kalau misalnya lu udah berkeluarga, mau bawa anak lu, lebih baik tetap matic sih. Iya, yang nyaman aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang mau tetap punya GSX, sudah dijelaskan kelebihan kekurangannya, ya. Iya, setiap barang juga ada kelebihan kekurangannya. Iya. Dan ada masukan lagi nggak dari Kak Ica untuk pembonceng yang Dibonceng dibonceng? kali. Ya itu aja. Kalau mau dibonceng sekali 2 kali biar nyobain gitu kan. Tapi kalau buat setiap hari mah jangan. Iya. Takut. Ada sih solusinya kayak temen gua tuh, Ca. Jadi dia diganti si jok motornya, jadi diganti. Jadi kan emang jok motor bawaan GSX keras banget. keras. Jadi malah kayak lu duduk nggak pakai jok. Jok iya kayak Ah, itunya. Jadi lu ganti tuh si joknya pakai yang lebih Oh, ada. Ada. Kayak gitu. Iya, itu pilihan sendiri sih ya. Jadi sudah disebutkan tadi poin-poinnya ya. Jadi lebih baik kalau misalnya lu punya GSX wajib buat lu punya juga Motor dari alternatif gitu, motor matic yang buat kalau ketika lu capek lagi pengen santai, nggak Iya. mau terburu-buru, lagi pengen melehoy gitu, Melehoy. pengen santai lah gitu. Iya. Karena orang tuh pasti ada capeknya, Wajah. Iya. Gue yakin kalau misalnya lu dipakai pakai terus kayak capek. kayaknya ini deh. Yang ada malah nggak masuk kerja nanti. Malah pakai Grab, pegel. Iya. Jadi solusinya kalau pakai GSX wajib sering olahraga. Iya, ya. olahraga. Jadi biar lu bisa lebih menguasai. Iya sih. si Kak Vika motor juga kan tersebut. sering olahraga Oh kan, iya jadi dong. kuat. Kuat. Kayak Kak Isya juga kan sering Olahraga. olahraga di kasur. Astagfirullah. Iya, lu tidur. Oh iya tidur. Iya, tidur. Rebahan. Rebahan. Kau rebahan. Iya benar. Jangan Oke. dibilangin juga ya dong. Oke, sekian tutorial menyiksa diri sendiri Yes. menggunakan GSX. Yes. Jadi udah tahu ya kekurangannya gimana. Tapi jangan ini juga ya, banyak kelebihan juga dari Nanya, GSX itu. gue lagi ngomongin yang jeleknya dulu Iya. Wak. Jadi Pahitnya biar dulu gitu. biar lu tuh mikir kalau misalnya punya GSX mau nggak mau lu wajib harus ada matic Iya. lah. Mm-mm. Karena pasti kita tuh ada namanya capek aja gitu di Iya, jalan iya. ya. Lagi kalau misalnya lagi di jalanan macet lu lagi pengen istirahat, nih gue saranin tetap pakai matic aja. Oke, sekian video mengenai tutorial menyiksa diri sendiri. Jangan lupa, jangan lupa. Jadi buat kalian yang mau sharing-sharing gimana rasanya pakai GSX buat harian, bisa langsung Komen ya. komentar di bawah ini. Jangan lupa share juga buat teman-teman yang lagi mau beli GSX biar bisa jadi ada beberapa opsi ya, Iya. keputusan yang terbaik. Saya Vika dan juga Ica. jangan lupa nanti follow dan juga subscribe channel ini dan jangan lupa nonton video selanjutnya. Bye bye.